kabar di hari ini? Pasti kita semua terus ya menjalani hidup ini dalam penuh rasa syukur. Sebab hidup yang kita jalani adalah pemberian dari yang ilahi. Apakah kita sudah menemukan yang dinamakan tujuan kehidupan? Apakah itu sulit bagi kita semua? Beberapa teman mendengar, merenungkan ulang, memutar ulang lagi channel Jeda ini, dan saya mendapatkan data bahwa mereka sudah mulai berefleksi. Iya ya, sebenarnya saya nggak boleh jalani hidup ini begini-begini aja dalam rutinitas. Iya ya, saya nggak punya loh waktu jeda. Iya ya, penting yang namanya tujuan atau mengarahkan diri pada tujuan yang mendasar dari hidup, yaitu temukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana tujuan kehidupan kita? Tidak lagi kan kita mengatakan, ya udah, yang penting hidup ini mengalir sajalah seperti aliran air sungai. Jalani ajalah hidup ini, ya udah pasrah ajalah dalam hidup ini. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana menemukan tujuan dalam kehidupan. Di diri ini, di seluruh antero tubuh kita ini, ada yang dinamakan hati. Hati sebagai sarana. Sang Khalik menjumpai kita. Di ruang hati itu, yang kita terus hidupkan melalui relasi dengan Tuhan, akan menuntun dan mengajari kita di awal pertanyaan, apa tujuan kehidupanku? Di karirku, di profesi yang kujalani, di peran dan fungsi yang kuterapkan. Bagaimana tujuan dalam kehidupan ditemukan? 1, kita belajarkan tadi ya, percayakan hidup 100%, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Miliki kesadaran yang penuh bahwa kita itu hanya ciptaan, berhadapan dengan Sang Pencipta, sehingga memang benar-benar sadar tentang sesuatu yang mendasar dan penting dalam hidup, yakni menyerahkan kehidupan pada Tuhan dengan hati yang gembira, rela, sukacita kepada Dia yang mutlak. Mutlak apa ini? Mutlak baik. Pemimpin hidup kita yang memang menghendaki kebaikan untuk kita. Mutlak menjadi penolong dalam hidup ini. Jangan berani-berani loh mengarahkan kehidupan ini sendiri. Cuma mengandalkan ini, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan. Yang begini ini ekstra josip ya. Punya kuat di atas segala-galanya. Siapa loh kita ini? Mari khususkan atau kuduskan kehidupan dengan hati yang gembira, melatih hidup ini untuk terus berelasi dengan Tuhan. Sehingga yang mutlak itu sungguh mewarnai kehidupan ini menjadi lebih berarti, lebih bermakna lewat apa yang Dia perintahkan, entah apa yang Dia mau, apa sih yang menyenangkan hatinya itu, temukan itu. Dan kemudian setelah kesadaran dalam kegembiraan dan sukacita itu, kita renda dalam kehidupan kita menjadi sesuatu media yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, karena kita juga memerlukan Tuhan dalam hidup ini untuk tuntun
dan tolong kita menjalaninya. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan diri sepenuhnya, secara total kepadanya. Sehingga di setiap jeda yang kita ambil, sediakan dan pilih waktunya dalam hidup adalah penuntun bagi kita untuk mengevaluasi ulang, menilai ulang, memikirkan ulang, merasa-rasakan ulang. Udah bener nggak ya saya ini gitu? Sudah sesuai dengan harapan yang mutlak itu, mutlak baik, mutlak benar, tanpa kompromi dengan apapun. Kita mengerti bagaimana kita harus mengerjakan. Sang mutlak itu yakni Tuhan. Dia adalah Tuhan yang jujur, mutlak jujur, mutlak pengasih, mutlak penyayang, mutlak suka kepada keadilan, mutlak suka pada kebenaran, mutlak rendah hati. Dia kan yang berulang-ulang selalu tolong kita dalam hidup ini kan. Kerendahan hati, hati yang berbelas kasihan, itu ada pada sang mutlak itu. Mau menjadi manusia yang utuh, mengarah kepada tujuan dalam kehidupan ini, tidak bisa tidak. Relasi dengan Tuhan harus kita bina melalui hati kita. Mari buka hati. Sediakan hati menjadi persembahan untuknya. Maka hidup ini akan semakin diberkati. Kita akan tahu loh apa yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam kuat kuasanya dan dalam tuntunannya. Kita gak pernah sendiri. Dia berikan hati itu kepada semua orang, kepada setiap insan, dan memang dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Apakah kita membuka hati kita? Itu hal yang harus kita upayakan. Jeda dalam hidup akan menolong kita terasah, terlatih untuk bawa kehidupan ini kepada kehidupan yang sesungguhnya. Episode berikutnya, saya akan memaparkan tentang apa yang saya katakan tadi ya. Hati nurani, dan juga nalar. 3 hal ini yang kita kenal dengan akal budi. Bagaimana memproses dan bagaimana cara mengelolanya, sehingga tujuan kehidupan dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi lurus pada jalur yang dia kehendaki sebagai manusia yang mulia, yang dikehendaki Allah dalam hidup untuk mengerjakan segala sesuatu dan juga pelihara bumi ini dan semesta serta sesama. Terima kasih, sampai jumpa.